Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pelajaran kita yaitu logaritma. Marilah kita lanjutkan yaitu tentang pengertian logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Kita lihat definisinya adalah A pangkat N sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan N dengan syarat A lebih besar 0, B tidak sama dengan 1. Maaf, A tidak sama dengan 1 dan B lebih besar 0. Di sini A ini merupakan bilangan pokok atau basis logaritma, B merupakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, N merupakan hasil logaritma. Berikutnya dari sini, dari bentuk A pangkat N sama dengan B, jika dan hanya jika A log B sama dengan N, diperoleh bentuk-bentuk berikut. Yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0, sebab A pangkat 0 sama dengan 1. B, A log A sama dengan 1, sebab A pangkat 1 sama dengan A. Kemudian A log A pangkat N sama dengan N. Oke, berikutnya adalah contoh soal. Yang pertama, ubah bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk logaritma. Itu nomor 1. Kita jawab bahwa 3 kuadrat sama dengan 9 jika dan hanya jika 3 log 9 sama dengan 2. Berikutnya, bahwa 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8 jika dan hanya jika 2 log 1/8 sama dengan min 3. Paham ya? Ini sesuai dengan definisi tadi. Berikutnya adalah contoh berikutnya, hitunglah berapakah 2 log 32, kemudian 3 log 27, 5 log 1/25, 2 log akar 8, 4 log 1. Marilah langsung kita jawab. Yang nomor 1 adalah 2 log 32 sama dengan 2 log 32-nya adalah 2 pangkat 5, sehingga pangkatnya sama dengan 5. Oke, berikutnya adalah 3 log 27 sama dengan 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3. Nomor 3 adalah 5 log 1/25. 1/25 kita buat menjadi 5 pangkat min 2 sehingga sama dengan min 2. Oke, berikutnya yang nomor 4. Bagaimana kalau 2 log akar 8 sama dengan 8 bisa dipecah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian kita kembalikan ke bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 3/2. Sehingga ini 2 log sudah dianggap tidak ada sehingga hasilnya adalah 3/2. Berikutnya berapakah 4 log 1 sama dengan, karena 1 itu bisa diubah menjadi 4 yaitu 4 pangkat 0 sehingga hasilnya adalah pangkat itu sendiri sama dengan 0. Begitu jelas ya? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah yaitu tentang sifat logaritma. Misalkan A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, berlaku sifat-sifat berikut. Ini yang pertama bahwa A log BC, BC itu artinya B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Ini tandanya plus ya, bilangan pokok sama. Kemudian A log B per C sama dengan A log B, ini tandanya min A log C. Berikutnya A log B pangkat C, C-nya bisa turun menjadi C kali A log B. Kemudian D, A log B sama dengan, kita ambil bilangan pokok sembarang, tetapi C tidak sama dengan 1, sehingga kita peroleh C log B dibagi C log A. Selanjutnya yaitu A log B kali B log C, jadi ini nyambung, ini B, begitu ya. Maka bisa diringkas menjadi A log C. Berikutnya A pangkat M, bilangan pokoknya dipangkatkan, demikian juga numerusnya dipangkatkan, sehingga kita peroleh yaitu N per M sekali A log B. Kemudian yang G, A pangkat A log B sama dengan B. Selanjutnya masih ada 2 yaitu A log B sama dengan, nah seperti pada D tadi, masih bisa juga diuraikan sama dengan 1/, jadi pakai 1 per dibalik B log A. Begitu ya. Kemudian untuk I
A log B pangkat N sama dengan N kali A log B seperti yang depan tadi. Oke, inilah sifat-sifat logaritma. Marilah kita lanjutkan dengan berikutnya adalah contoh soal. Nah, kita ambil contoh soal, kita mulai dari nomor 1, yaitu sederhanakan 3 log 27 ditambah 3 log 18 min 3 log 2 min 3 log 3. Nah, hasilnya seperti sifat-sifat tadi, bahwa ini bilangan pokok 3 semuanya, sehingga bisa kita ringkas menjadi, nah kita ingat sifatnya yang sifat nomor 1 dan 2, yaitu 3 log 27 kali 18 per 2 kali 3. Ini tinggal 9 kali 9, ini 81 bisa diubah menjadi 3 pangkat 4 sehingga hasilnya 4. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, contoh berikutnya adalah jika 2 log 3 sama dengan P, nyatakan dalam bentuk P berapakah? Ini langsung kita jawab saja, 8 log 81. Nah, angka yang ini kita pecah menjadi angka yang lebih kecil, sehingga 8 itu kita pecah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 81 kita pecah menjadi 3 pangkat 4, sehingga hasilnya adalah ini bisa turun pada sifat F tadi, pangkatnya bisa 4/3 gitu ya, 4/3 kali 2 log 3. 2 log 3-nya sama dengan P, sehingga kita peroleh 3/4 kali P. Oke, berikutnya adalah nomor B. Berapakah 3 log 4? Ini angkanya kita perkecil menjadi 3 log 2 pangkat 2. Kemudian ini 2-nya turun, 3 log 2 sama dengan 1/2 log 3. Ini ini adalah 1/P, sehingga 2/P. Ini ingat sifat, sudah saya tuliskan kayak gini. Kita lanjutkan berikutnya, yang C adalah 9 log 16. Demikian juga 9-nya adalah 3 kuadrat, 16 itu adalah 2 pangkat 4, sehingga bisa kita peroleh 4/2 kali 3 log 2. Ini tadi sudah 3 log 2 1/2 log 3, sehingga 2 kali 1/P sama dengan 2/P. Kita pakai sifat nomor F. Oke, berikutnya kita lanjutkan, yaitu contoh nomor 3. Sederhanakan bentuk 2 log 4 ditambah log 5 min 3 log 2. Berapakah hasilnya? Kita lihat di sini. Ingat sifat tentang A log B pangkat N. N-nya bisa turun menjadi N kali A log B. Ini sebaliknya ya. Jadi kalau N kali A log B, N-nya bisa naik di sini. Sehingga ini kita peroleh, ini 2-nya naik menjadi di sini 4 pangkat 2. Kemudian ini log 5 biasa, 3 log 2, 3-nya naik menjadi pangkat yang di numerus. Oke, kita lanjutkan, bilangan pokok sama. Demikian ini bilangan pokoknya 10, nggak usah ditulis ya, karena memang 10 sudah biasa, sehingga nggak usah ditulis, sehingga kita sifatnya 4 kuadrat kali 5, karena min ini dibagi 2 pangkat 3, sehingga kita peroleh 80/8 sama dengan 10, log 10 sama dengan 1, karena di sini bilangan pokoknya 10. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Oke, langsung kita jawab saja bahwa 3 log 4 kali 2 log 6 kali 6 log 1/9. Ini perhatikan angka-angkanya kita buat kecil, akan kita sambungkan begitu ya. Ini 3 log 4, 4-nya jadi 2 kuadrat, 1/9-nya dipecah jadi 3 pangkat min 2. Sehingga kita peroleh, nah di sini 2-nya kita turunkan menjadi 2 di sebelah sini, kemudian ini masih sama, kemudian min 2-nya di sebelah sini kita turunkan di sini, sehingga ini sudah nyambung ya. Ini 2, ini 2, ini 6 juga 6, sehingga kita peroleh 2 kali 2 min 2, sehingga ini min 4, 3 log 3 berapa? Iya 1, sehingga hasilnya min 4. Pada soal ini nanti kita akan menggunakan sifat A log B kali B log C sama dengan A log C, jadi B-nya kita coret. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, perhatikan bahwa diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Nyatakan dalam bentuk A dan B 6 log 45. Nah, coba kita ingat 6 log 45 ini
akan kita pecah. Ya, akan kita pecah, kita akan gunakan sifat yang D, yaitu bahwa A log B itu sama dengan C log B dibagi C log A. C-nya kita ambil sembarang, misalnya C ini diambil 3, ini ada 3, ini ada 3. Oke, berarti kita buat 3 log 45 dibagi 3 log 6. Sehingga kita peroleh, nah ini ada 45, 45 itu kita pecah angkanya menjadi lebih kecil. Mecahnya sesuai dengan yang diketahui. Ini ada angka 3, ada angka 5. Sehingga 9 kali 5 bisa kita pecah 3 kuadrat kali 5. 6-nya kita pecah 3 kali 2. Sehingga akan kita peroleh sifat logaritma yang nomor 1 seperti kemarin tadi ya. Sehingga ini 3 kuadrat ini, karena ini kali berarti jadi tambah. Bilangan pokoknya sama yaitu 3. Kemudian ini 3 log 3 ditambah 3 log 2. Oke, berikutnya. Nah, ini 3 sama ya, berarti hasilnya kan 2. Oke, 2 ya, 2 ditambah 3 log 5 itu sama dengan B dibagi 3 log 3 berapa? Ya betul, 1 ditambah 3 log 2 itu sama dengan, nah 3 log 2 itu, ini 2 log 3 sama dengan A. Berarti kalau 3 log 2 diwalik, jadi ne seper A. Sehingga kita peroleh samakan penyebut, 2 plus B disamakan penyebut jadi A, menjadi A plus 1 per A. Kemudian dikalikan ya, karena pembagian dikalikan, penyebutnya dibalik. Sehingga ini yang A kali pembilang menjadi A kali 2 plus B dibagi A plus 1. Sekian materi logaritma. Selamat belajar. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.